Oke, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada pada saat ini, saya akan menyampaikan bagaimana membuat absen secara online yang ada tanda tangannya atau bisa mengupload foto dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen atau pengajar ataupun kegiatan sifatnya itu kepanitiaan, metode atau model pada saat ini uh, kita dalam menghadapi pandemi, tentunya kegiatan secara tatap muka tidak bisa dilakukan. Masa ini kita masih menggunakan pembelajaran online, pertemuan-pertemuan secara daring. Oleh karena itu, kita dalam melakukan pengecekan data peserta atau siswa, maka kita menggunakan yang namanya presensi online. Ya. Pada saat ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana membuat absen online yang ada tanda tangan ataupun mengupload foto dengan aplikasi yang namanya Suhu. Langsung saja kita buka browser kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk masuk ke aplikasi Suhu Form. Maka ketikkan di sini ya, Suhu Form. Ya. Oke, kita pilih yang ini, yang nomor 2 ini, yang online from builder, membuat form secara online, secara gratis. Oke, kita masuk ke ini webnya. Kemudian kita bisa login itu pakai Google saja sini. Klik ini saja, Google. Akun kita Google, kemudian pilih yang akun kita atau email kita. Pilih email kita, kemudian kita tunggu beberapa saat. Kalau ada pertanyaan gini, ya ini klik saja agree, kemudian continue. Sebentar lagi kita sudah masuk ke bagian ininya di web yang pertama ini. Kemudian kita klik yang get started ini ya. Kita mau membuat nama filenya, ini apa itu presensi online, misalkan absensi mapel absensi misalnya kelas. Oke, setelah kita muncul di bagian tempat kerja kita form ini, ada beberapa ini pilihan menu yang bisa digunakan untuk membuat sebuah presensi online. Biasanya presensi itu adalah nama ataupun bisa nomor urut, bisa NIS, begitu ya. Pertama kita langkahnya adalah kalau pakai name, ini ada name bisa. Ini biasanya digunakan di negara-negara luar begitu ya, ada first name, ada last name. Ya, kita tidak biasa pakai ini, maka pakai yang ini saja, dihapus saja itu. Kita pakai yang single line. Single line kita klik saja untuk melihat propertiesnya. Di sini maka dituliskan ini nama. Kemudian isikan nama yang sebenarnya gitu. Kemudian bawahnya di validasinya adalah mandatory. Oke. Kemudian di sini ada save. Klik saja save. Simpan. Kemudian setelah nama adalah nomor urut. Ya, klik saja di sini, ganti nomor urut. Nomor urut.
ya, nomor urut di kelas. Kemudian di sini bisa petunjuknya isikan nomor urut siswa di kelas. Ya, kemudian mandatorinya di validasinya dicek di checklist. Oke, kemudian kalau sudah kita simpan. Bagian bawah, setelah nama, nomor urut, pilihan kelas atau tanggal. Ya, oke, tanggal ini pilih date. Kita pilih tanggal, ketik saja ini tanggal. Oke, kemudian validasinya diklik, kemudian simpan. Ya. Ini tombol save-nya ke tutupan badan saya begitu ya. Kemudian setelah itu kalau kita mau menampilkan fotonya, maka itu kita bisa menggunakan ini image upload ya. Di sini ada namanya image upload atau file upload. Ini file berupa file, kalau ini berupa gambar. Ya, kemudian bisa di drag drop di sini ya. Diklik, dipilih ini adalah upload foto Anda ya. Kemudian ini pilihannya yang mana, all JPEG ya, segala jenis file. Ini bisa tipe filenya bisa masuk. Kemudian ini ada bagian ini ukurannya maksimum 20 megabit ya, sudah cukup besar. Ini validasinya kalau memang wajib dikasihkan centang begitu ya. Kalau sudah kita simpen. Maaf ini ketutupan. Kita simpan, sudah tersimpan. Oke, kemudian satu lagi yang cukup penting, tanda tangan. Kalau itu diperlukan tanda tangan, maka mohon maaf ini kelasnya belum ya, kelas. Kelasnya berarti kalau kita beberapa kelas, maka kita pilih bisa drop down atau multiple choice. Kita coba pakai drop down dulu ya. Setelah tanggal saja ini digeser ke sana ya. Oke, dipindah ke sini ya. Kemudian diklik propertiesnya, ini adalah pilih kelas ya. Nah, misalkan ini ada beberapa pilihan. Di sini misalnya saya ngajarnya adalah 10 misalkan IPS 1 ya. Di sini 10 IPS 2 misalkan. Kemudian di sini 10 IPS 3 misalkan begitu ya. Kalau mau menambah di sini bisa ditambah pilihannya ya. 10 IPS 4 misalkan, saya 4 kelas ngajar misalkan. Oke, ini kalau wajib harus divalidasi, kemudian kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Oke, nanti siswa bisa memilih kelasnya ini ya. Kemudian kalau itu diperlukan tanda tangan ya,
Nah, dulu ini sudah. Kalau mau tanda tangan maka ini ada pilihan yang bagian ini advance fill, isian ini ini signature, jadi tanda tangan. Di sini diklik saja. Nah, di sini bisa diganti ini signaturenya ini menjadi tanda tangan. Jadi anak-anak bisa tanda tangan di sini. Kemudian ini validasinya mandatorinya wajib, kemudian disimpan. Ya. Sudah tersimpan. Oke, kita sudah selesai kira-kira seperti ini. Oke, ini kalau judulnya jangan tadi karena kelasnya ada beberapa pilihan, ini judulnya dirubah. Maka menjadi absensi kelas 10 mapel ekonomi misalkan. Ya. Oke. Kemudian simpan lagi perubahannya. Oke, ini absensi kelas 10 mapel ekonomi begitu ya. Setelah itu kita lihat nanti seperti apa. Kita lihat ini temanya dulu ya. Kita lihat temanya formnya seperti apa. Kita lihat ada beberapa pilihan tema seperti itu ya. Ini silahkan ada warna hijau, merah, coklat. Misalkan kita pilih yang ini ya. Kita centang saja play ya. Oke. Pilih yes. Klik approval kita di sini. Nah, ini approvalnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita akan mencoba, misalkan kita akan coba mengisikan datanya. Misalkan ini nama Anton. Oke. Nomor urut misalkan 3. Pilih kelas. Ada beberapa pilihan IPS 1. Kemudian tanggalnya kapan? Ini tanggal formatnya kalau diperhatikan adalah day, hari, month, dan year ya. Ini tanggal 2 Agustus 2021 misalkan. Kita mengupload gambar, berarti pilih saja klik ini. Fotonya diupload. Fotonya kita upload. Oke, kita pilih foto. Misalkan saya cari foto. Ya, misalkan saya pilih ini ya, saya masukkan. Nah, ini sudah terupload di sini. Kemudian tanda tangan. Nah, ini pakai saja drag ya. Jadi tekan tahan yang tombol sebelah kiri itu, nah gitu, untuk melakukan tanda tangan. Nah, seperti ini. Kalau ini nggak cocok, di clear ulangi. Nah, kurang cocok misalkan. Ini memang tidak bisa persis seperti tanda tangan biasanya. Nah, kalau sudah selesai terisi dengan betul, kita klik submit. Nah, ini sudah selesai anak-anak untuk apa itu presensi begitu ya. Oke, kita bisa melihat my form kita itu seperti ini tadi yang kita buat. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya atau report dari database yang kita buat. Kemudian kita lihat di form ini untuk analisisnya all entries-nya. Coba kita klik yang all entries itu apa tuh sebenarnya isinya. Ya, ini all entries, jadi data yang telah masuk di database ini
yaitu nama tadi Anton, nomor urut 3, pilihan kelasnya IPS 1, tanggal absensi tanggal 2 Agustus. Ini fotonya, ini tanda tangannya. Nah, ini sudah bisa terlihat ada satu begitu ya. Nah, ini bisa di print nanti, bisa di print, bisa di share, diekspor begitu ya. Diekspor ke dokumen. Kemudian ini ya cukup penting ini datanya. Oke. Kemudian saya kira begitu teman-teman untuk melihat datanya. Kita lihat di all entries-nya itu secara keseluruhan akan terlihat. Ya. Kita kembali ke form kita tadi. Ya, oke. Begitulah Bapak Ibu semuanya tutorial langkah-langkah bagaimana membuat presensi secara online yang ada upload foto maupun tanda tangan. Semoga tutorial ini membantu kita semua untuk bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam hal presensi online. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pendidikan Indonesia semakin maju. Selamat menggunakan aplikasi ini untuk melengkapi kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk membuat presensi secara online. Terima kasih, semoga bermanfaat.